anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan ibu doakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga semoga masa pandemi ini segera berakhir. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Baiklah, pada pertemuan atau kesempatan kali ini Ibu akan membawakan materi kelas 9 semester 2, yaitu tentang pengolahan bahan makanan setengah jadi dan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan yang siap konsumsi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak ibu, yaitu yang pertama, agar kamu mampu memahami atau menyampaikan tentang jenis, karakteristik, dan manfaat dari makanan setengah jadi. Yang kedua, kamu mampu mengolah dan mengenal bahan serta alat yang digunakan dalam membuat produk makanan setengah jadi. Yang ketiga, mampu merancang produk makanan setengah jadi. Dan yang keempat, yaitu mampu kamu mempresentasikan produk hasil ciptaan kamu atau membuat produk baru. Demikianlah tujuan pembelajaran kita kali ini. Materi kita kali ini adalah pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. A. Makanan dari bahan pangan setengah jadi. 1. Pengertiannya, bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. 2. Jenis dan manfaat. Jadi jenis dan manfaatnya antara lain bakso ikan. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, ikan kakap, dan marlin. Berikutnya hasil olahan pangan setengah jadi, dendeng cumi. Dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Lembaran daging cumi kita beri campuran bumbu, gula, garam, dan bumbu-bumbu lain, kemudian kita keringkan. Terasi udang atau disebut juga belacan. Jadi kalau kita sehari-hari itu mengenalnya dengan belacan. Jadi ini termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Jadi bahan jenis udang yang sering digunakan adalah bahan udang rebon, yang itu yang berukuran kecil. Terasi berbentuk seperti pasta, ada juga yang seperti adonan yang berwarna hitam kecoklatan. Jadi ada yang berwarna kecoklatan dan ada yang berwarna kemerahan. Berikutnya bahan makanan setengah jadi, yaitu telur asin. Telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan, yaitu diberi garam terlebih dahulu. Untuk bahan dasarnya biasanya terbuat dari telur bebek atau telur itik. Selanjutnya yaitu tepung rumput laut. Salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan cara mengolahnya menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung, keraginan rumput laut akan sangat bermanfaat. Ya, bisa kita olah menjadi berbagai macam olahan dan sangat praktis dalam penggunaan dan penyajiannya, sehingga juga memudahkan dalam pengemasannya. Di sini kamu dapat melihat gambar pertama itu adalah gambar rumput lautnya. Kemudian setelah diolah menjadi tepung, kemudian dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan produk lainnya. Untuk hasil olahan setengah jadi yang lainnya yaitu dendeng daging. Tentu anak-anak ibu sangat suka dengan dendeng daging. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam atau asin atau manis yang dikeringkan dengan api kecil atau dapat kita jemur. Jadi dendeng ini bisa terbuat dari daging ya. Kemudian ditambah dengan bumbu-bumbu lain, rempah-rempah, kita jemur. Ini merupakan hasil olahan setengah jadi.
Berikutnya yaitu kornet. Kornet ini adalah daging yang berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Jadi kamu kalau ke supermarket dapat kamu lihat ada daging kalengan yang berbentuk daging giling halus. Itu yang dikenal dengan kornet. Jadi dapat kamu lihat ya nak. Hasil olahan setengah jadi yaitu keju. Keju terbuat dari susu sapi atau susu kerbau maupun susu kambing, di mana keju ini mempunyai tekstur yang lembut dan rasanya creamy. Jadi pada umumnya anak-anak ibu sangat suka keju ya, karena rasanya sangat lezat. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Hasilnya kemudian dikeringkan, diproses dan diawetkan dengan berbagai cara. Jadi ini bisa kita buat untuk berbagai macam olahan masakan. Tadi kamu telah mengenal berbagai jenis bahan baku atau bahan pangan setengah jadi. Di sini ibu akan mengenalkan teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Dapat kita lakukan dengan beberapa teknik, yaitu dengan penggilingan, yang kedua dengan pemanggangan, yang ketiga dengan menggoreng. Perhatikan video berikut ini, yaitu tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi.